Halo semua, selamat datang di sesi AWS dalam 5 menit. Nama saya Frey Agustinus dan saya adalah AWS Solution Architect Indonesia untuk Public Sector. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang networking di AWS dan beberapa services atau fitur yang ada di dalamnya. Saya akan menjelaskan tentang AWS Global Footprint, Amazon Virtual Private Cloud atau yang biasa disebut VPC, Elastic Load Balancing, dan Amazon Route 53. Di akhir sesi, saya akan membawakan sedikit demo. Oke, mari kita mulai. AWS mempunyai customer-customer yang tersebar di seluruh dunia dan membutuhkan koneksi network yang cepat dan tentunya aman. Oleh karena itu, AWS terus mengembangkan global footprint-nya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saat ini, AWS sudah punya 25 region dan ada 7 regions lagi direncanakan akan dibuka. AWS juga saat ini sudah mempunyai 81 availability zone dan lebih dari 230 edge network locations. AWS menggunakan low latency dan redundant 100 Gbps link yang terenkripsi untuk keperluan interkoneksi. AWS juga menggunakan private backbone antara AWS Region, CloudFront Point of Presence atau disebut POP, dan juga Direct Connect Location. Amazon VPC adalah semacam isolated cloud, isolated virtual network, di mana kita dapat menjalankan atau menggunakan AWS service di dalamnya, dan memungkinkan kita menggunakan beberapa atau semua availability zone yang ada di satu region. Keamanan atau security tentunya krusial di setiap implementasi jaringan atau network. Dan Amazon VPC itu sendiri dari awal dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan. Beberapa security tools seperti security groups dan ACL memungkinkan kita untuk membatasi akses masuk maupun keluar dari subnet dan VPC. NAT Gateway memungkinkan EC2 instance yang berada di private subnet yang tidak bisa diakses dari internet dapat mengakses internet untuk tujuan tertentu, seperti misalnya download patch. VPC Flow Logs memungkinkan kita untuk menangkap dan memonitor informasi tentang lalu lintas yang terjadi di dalam VPC. VPC Endpoints dan Private Link digunakan untuk mengakses AWS service yang dibutuhkan, seperti Amazon S3 dan Amazon DynamoDB dari dalam VPC tanpa melalui internet. Elastic Load Balancing atau ELB adalah fitur yang secara otomatis mendistribusikan trafik aplikasi yang masuk ke VPC ke beberapa target, seperti contoh Amazon EC2 Instance, kontainer, dan alamat API tertentu. Target-target ini seperti EC2 instance bisa berada di availability zone yang berbeda. ELB dapat dikonfigurasi menjadi TLS Termination Point dan dapat melakukan autentikasi user ketika mereka mengakses aplikasi. ELB adalah fully managed service dari AWS, yang artinya kita dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi bisnis dan tidak perlu melakukan instalasi dan maintain load balancer sendiri. ELB juga dirancang untuk dapat menangani pola trafik yang tiba-tiba dan berubah-ubah, dan secara otomatis menambahkan kapasitas sesuai kebutuhan. Hal-hal tersebut yang menjadikan ELB menjadi solusi cost-efektif untuk keperluan load balancing. Amazon Route 53 adalah layanan managed service dari AWS untuk pendaftaran domain dan resolusi nama domain. Amazon Route 53 dibangun menggunakan infrastruktur AWS yang highly scalable dan andal, dan mempunyai SLA 100% availability. Amazon Route 53 Traffic Flow akan mengarahkan traffic berdasarkan beberapa kriteria, seperti berdasarkan health check dari web server, atau berdasarkan lokasi geografis, dan bisa juga berdasarkan latency. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo tentang VPC, Security Group, dan Load Balancer. Di sini saya akan membuat implementasi web server yang highly scalable, jumlahnya dapat bertambah dan berkurang secara otomatis sesuai dengan load, dan juga highly available, di mana web server ini terdistribusi di 2 availability zone. Yuk, kita menuju ke AWS Console. Oke, saya sekarang berada di AWS Console. Nah, saya berada di region Singapura, ya. Nah, kita masuk ke VPC. Sebelumnya, saya ingin create satu IP dulu, allocate satu IP untuk NAT Gateway yang akan dibutuhkan nantinya. Allocate. Lalu kita masuk ke VPC Launch Wizard, ya. Pilih VPC with public and private subnet. Kita isi informasinya, VPC name, IP, dan IP address untuk NAT Gateway. Oke, create VPC. Setelah selesai, kita lihat itu VPC 1, ya, VPC kita yang baru kita buat. Nah, kita juga lihat subnetnya sudah ada. Ini private 1, kita lihat apakah benar, route-nya benar ke NAT Gateway, dan untuk public subnet, seharusnya ke IGW atau Internet Gateway. Oke, sudah benar. Nah, kita rename ya route table-nya supaya nanti gampang diidentifikasi public dan private. Oke, berikutnya kita create additional subnet ya. Oke, private sudah pas ke NAT Gateway. Kita create additional subnet. Create subnet, pilih VPC 1. Lalu masukin ini untuk private public subnet yang kedua di availability zone yang kedua. Ya, kita create subnetnya, kita create subnet baru,
Untuk private, oke, private subnet. Kita masukin nama dan pilih availability zone yang kedua, 1B. Oke, kita sudah punya 4 subnet yang tersebar di 2 availability zone. Oke, kita cek private subnet. Oke, sudah benar ke NAT gateway. Nah, public subnet seharusnya ke IGW, tapi ternyata masih ke private. Berarti kita ganti dulu route table-nya, pilih ke public, save. Selanjutnya kita akan membuat security group. Ya, sebelumnya kita copy dulu VPC ID-nya karena akan dibutuhkan nanti ketika membuat security group. Oke, kita create security group. Pertama kita buat security group untuk load balancer ELB. Kita pilih VPC-nya. Oke, kita buat rule-nya bisa diakses HTTP dari internet dari mana saja, 0.0.0.0. Oke, create security group. Yang kedua, kita buat security group untuk web server. Oke, kita buat kita isi informasinya, kita pilih VPC-nya. Nah, untuk inbound rule-nya kita pilih bisa diakses HTTP, tapi hanya dari ELB security group. Ya, jadi supaya lebih secure ya, tidak bisa diakses dari mana-mana, kecuali load balancer. Oke, security group kita selesai. Nah, sekarang kita masuk ke EC2. Saya sudah menyiapkan satu image untuk web server, ya di sini AMI-nya saya sudah ada web server AMI. Lalu pertama kita akan buat load balancer. Oke, create new load balancer. Saya pilih application load balancer. Saya berikan namanya. Oke, dan akan di-deploy di VPC 1 dan availability zone-nya di 2 availability zone, tapi di public subnet. Ya, jadi pilih public subnet telah kita buat tadi, ada masing-masing di availability zone yang berbeda. Oke, next. Kita pilih security group-nya untuk ELB, untuk load balancer. Routing-nya kita beri nama, dan kita belum register targetnya, karena nanti akan di konfigurasi berikutnya, di auto scaling group. Oke, load balancer selesai, provisioning, tunggu sampai aktif. Oke, sudah aktif. Oke, kita lanjut ke launch template. Kita create launch template. Nah, kita isi informasinya, nama, dan kita pilih image yang tadi sudah saya siapkan, web server. Instance type-nya saya pilih yang T2 micro saja, sudah cukup. Oke, security group-nya adalah yang untuk security group web server. Create launch template. Oke, selesai, sukses. Berikutnya kita buat auto scaling group. Create auto scaling group, kita isi namanya. Lalu kita pilih juga launch template yang telah kita buat tadi, ya. Kita next. Nah, network-nya, nah kali ini untuk web server di-deploy di private subnet. Ya. Oke, next. Nah, kita attach to existing load balancer. Nah, di sini kita pilih target group dari load balancer yang sudah kita konfigurasi tadi. Oke, next. Kita diset capacity sesuai dengan diagram. Ada 4 dan bisa scale sampai 8. Ya, dan kapan dia scale? Ketika CPU utilization 50%. Oke, next. Next. Kita review. Kita create auto scaling group-nya. Oke. Nah, kalau kita activity-nya ya lagi mempersiapkan deploy instance-nya. Kalau kita lihat ke EC2 dashboard, kelihatan ya ada instance yang lagi running tuh, ada 4 ya di 2 availability zone yang berbeda. Nah, kita akan tes, kita akan masuk ke load balancer, kita copy hostname-nya ya. Lalu kita baca, kita ketik di browser. Nah, kelihatan ya, berarti load balancer mengarahkan traffic ke keempat web server yang tersebar di 2 availability zone. Oke, begitu demo dari saya dan sesi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa belajar banyak dari sesi ini. Oke, terima kasih.